solehah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini Bu Widya akan membahas tentang muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, yaitu pada halaman 47, silakan dibuka bukunya. Kita akan membahas tentang menuliskan sikap yang perlu ditetapkan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, oke, lanjut ke materi. Sebagai warga negara yang baik, kita juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, yang kita dapat lakukan dengan berbagai cara. Bagaimana sih caranya untuk mempertahankan kemerdekaan di zaman sekarang? Karena Indonesia sudah merdeka, jadi bagaimana caranya kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Oke, jadi ada beberapa cara. Contohnya, misal dengan meneladani sikap pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, meneladani sikap pahlawanan dan patriotisme para pahlawan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain yaitu yang pertama, rela berkorban. Ya, sebagai makhluk manusia itu adalah disebutnya makhluk sosial. Ya, manusia itu makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi memerlukan bantuan orang lain. Sikap rela berkorban itu diperlukan dalam membantu sesama warga. Ya, jadi sikap rela berkorban itu kita perlukan untuk membantu sesama warga. Misal dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika ada tetangga kita memerlukan bantuan, misalnya sedang sakit, maka kita jenguk. Itu adalah salah satu wujud sikap kita rela berkorban. Ya, jadi membantu sesama manusia. Oke, sikap rela berkorban itu dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, contohnya rela membantu teman atau tetangga yang terkena musibah atau sedang kesusahan. Itu harus kita bantu. Itu adalah salah satu sikap rela berkorban. Yang kedua adalah rela berkorban di lingkungan sekolah. Misal yang tadi kan di lingkungan tetangga, di lingkungan sekitar. Contohnya sekarang yang contoh di lingkungan sekolah yaitu misalnya dengan ikut menjaga kebersihan. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap rela berkorban yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah contohnya di tempat tinggal atau masih di lingkungan sekitar, rela berkorban menjaga keamanan. Contohnya adalah misalnya mengikuti ronda. Ya, orang dewasa biasanya bapak-bapak mengadakan ronda malam untuk menjaga keamanan sekolah. Itu adalah salah satu sikap rela berkorban kita. Ya, yang kedua tadi rela berkorban. Yang pertama itu ada tadi sudah contoh-contohnya, contoh sikapnya rela berkorban di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dengan sekitar, sudah berikan contohnya. Sekarang yang kedua adalah cinta tanah air. Oke, sebelum kemerdekaan, rasa cinta tanah air itu kan diwujudkan dengan perjuangan para pahlawan ya, untuk mempertahankan, untuk membela demi negara Indonesia, untuk mencapai kemerdekaan. Kini sikap cinta tanah air itu masih kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Yang pertama, yaitu contohnya bangga sebagai warga negara Indonesia. Dengan mewujudkan misalnya dengan menggunakan barang-barang buatan Indonesia.
Ya, jadi kita bangga nih sebagai warga negara Indonesia, maka kita menggunakan barang-barang produk-produk Indonesia. Jadi bukan menggunakan jadi tidak menggunakan produk-produk luar negeri. Jadi itu adalah salah satu contoh bukti kita bahwa kita cinta tanah air. Yang kedua adalah melestarikan budaya. Ya, kebudayaan Indonesia itu kan banyak. Ya, budaya tradisional khas Indonesia itu banyak, dari mulai tarian, dari mulai tempat wisata, terus acara-acara adat. Itu adalah kebudayaan Indonesia, dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah itu sendiri. Ya, jadi setiap daerah itu pasti punya kebudayaan khasnya masing-masing. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu contoh sikap kita cinta tanah air adalah hidup rukun dan gotong royong. Ya, jadi hidup rukun, gotong royong yaitu adalah wujud cinta terhadap sesama manusia sebagai bagian dari unsur penting dalam dalam negara. Ya. Lanjut, yang ketiga tadi, yang pertama adalah rela berkorban. Itu. Yang kedua cinta tanah air. Contohnya sudah Bu Widya sebutkan. Yang ketiga adalah membina persatuan dan kesatuan. Apa sih itu persatuan kesatuan? Persatuan kesatuan itu adalah bersatunya macam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan. Jadi adakah suku dan bangsa itu bersatu dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi menjadi kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Jadi persatuan dan kesatuan itu lebih penting daripada sifat kesukuan dan kedaerahan. Jadi tidak membeda-bedakan. Oh, ini suku Sunda, oh ini suku Jawa, tidak. Oh, ini ini kulitnya kulit hitam, ini kulit putih, tidak. Berarti kita sama. Oh, ini bahasanya bahasa Jawa nih, ini bahasanya bahasa Sunda. Berarti kita walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itulah adalah prinsip persatuan dan kesatuan itu sendiri. Contoh perilaku sikap persatuan kesatuan itu apa sih? Contohnya contoh perilakunya yang mencerminkan yang mencerminkan persatuan kesatuan, yaitu yang pertama. Contohnya adalah tidak memaksa kehendak kepada orang lain, ya. Jadi tidak memaksa kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Yang kedua, saling menghormati, ya. Kita sesama manusia selalu harus saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku yang tadi. Jadi adalah mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Ya, jadi intinya tidak membeda-bedakan. Mau agama Kristen, Islam, kita harus tetap bersatu. Ya. Oke, yang ketiga contohnya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Yaitu beberapa contoh tadi Bu Widya ulangi. Jadi upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama tadi rela berkorban, yang kedua yaitu cinta tanah air, yang ketiga adalah membina persatuan dan kesatuan. Nah, itu yang tadi sudah Bu Widya sedikit menjelaskan tentang muatan pelajaran IPS. Semoga kalian lebih memahaminya. Bila ada pertanyaan silakan nanti tanyakan langsung, ya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.